Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur. Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dapat berkumpul di forum siang hari ini dengan judul pemanfaatan media berbasis teknologi informasi pada proses pembelajaran matematika. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ke pembicara Mas Lutfi, tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari Mas Lutfi. Beliau lahir di Mataram 14 Oktober 1994. Beliau menempuh program S1 di Universitas Brawijaya Malang, program S2 di National Central University di Taiwan. Selain itu, beliau juga cukup aktif di organisasi mahasiswa, diantaranya BMF MIPA Universitas Brawijaya dan Ritma FIPA Universitas Brawijaya. Beberapa penghargaan yang beliau peroleh diantaranya adalah juara 1 Olimpiade Matematika Arima tahun 2014, juara 2 PKM tingkat universitas, juara 2 PKM tingkat universitas tahun 2014, dan juara 3 PKM KC tingkat universitas. Nah, beberapa penghargaan lainnya, beliau juga mendapatkan National Central University Scholarship pada tahun 2016-2018, juara 1 Quran Recitation Competition 2018, dan yang kedua juara 1 Islamic Motivational Videography 2018 Taiwan. Mas Ivan ini lumayan aktif tentang videografi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat channel YouTube Mas Ivan. Nanti di sana ada beberapa materi mengenai pembelajaran yang ada di matematika dan juga beberapa materi mengenai Google Meet seperti itu. Oke, selanjutnya forum saya serahkan ke Mas Ivan. Kepada Mas Ivan, saya persilakan untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sebelumnya saya akan mohon izin untuk menampilkan layar laptop saya ya untuk di presentasi ini. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa dipertemukan di acara PKM yang diadakan oleh rekan-rekan Departemen Matematika Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya saya pastikan apakah layar saya sudah nampak. Oke, sudah Sekarang terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah Mas. Sudah share layar gitu sekarang ya. Oke. Sekarang sudah terlihat slide saya? Sudah Mas. Oke. Sudah Google ambil. Baik. Jadi pada siang hari ini saya akan mencoba untuk memberi sedikit materi tentang Google Meet ya, yang insya Allah nanti penggunaan Google Meet ini dapat menambah alternatif solusi bagi Bapak atau Ibu untuk meningkatkan efektivitas mungkin dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun untuk meeting di kantor. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke Google Meet. Jadi Google Meet ini adalah salah satu aplikasi ya yang dikembangkan oleh Google yang merupakan aplikasi teleconference yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan batasan tertentu. Di masa pandemi ini Google telah memberikan masyarakat keleluasaan dalam penggunaan Google Meet ini. Jadi pada dasarnya Google Meet ini tidak gratis, namun karena masa pandemi ini kita diberikan keleluasaan untuk menggunakan Google Meet ini baik dalam pendidikan maupun di kantor-kantor seperti itu. Nah, Google Meet kita langsung saja ke penggunaannya.
ketika kita akan mengakses Google Meet, jadi yang pertama adalah cara untuk mengakses Google Meet. Cara untuk yang pertama yaitu kita bisa mengakses Google Meet melalui tombol apps Google yang ada di browser Google Chrome kita masing-masing ya. Yang ada di pojok kanan atas biasanya disimbolkan dengan titik-titik sebanyak 9 ini. Jadi 9 titik. Kemudian lebih jelasnya mungkin saya praktikkan saja langsung ya di layar. Apakah terlihat browser saya? Terlihat. Oke. Terlihat. Sekarang saya besarkan sedikit. Oke, tampilannya. Jadi untuk mengaksesnya sangat mudah. Bapak atau Ibu bisa mengklik di sini di pojok kanan atas ini. Oke, maka muncul di sini aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Google. Nah, salah satunya itu adalah Google Meeting. Google Meeting itu tandanya atau ikonnya itu seperti ini ya. Tanda kamera, kemudian ada tulisan Meet. Itu cara yang pertama untuk mengakses Google Meet. Jadi klik yang di pojok kanan atas, kemudian klik aplikasi Google Meet. Cara yang kedua adalah Bapak atau Ibu bisa mengaksesnya melalui address bar ini. Address bar atau kotak alamat link ya. Bisa diketikkan di sini alamat dari Google Meet untuk mengaksesnya, yaitu meet.google.com. Jadi ada 3 kata saja, meet.google.com. Sangat mudah. Oke, kemudian saya klik enter. Maka sampailah kita ke halaman Google Meet. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan tadi yang diketik di sini adalah meet.google.com tanpa www ya, tanpa double u 3 kali. Jadi langsung meet.google.com. Nah, sampailah kita ke halaman Google Meet. Sini di halaman Google Meet, Bapak atau Ibu bisa melihat beberapa tombol di sini. Yang pertama tulisan Start a Meeting, ini untuk memulai meeting pada saat ini juga. Jadi kita langsung mulai suatu meeting, nanti rekan-rekan kita bisa join atau masuk ke dalam meeting itu. Namun apabila kita mulai meeting melalui tombol ini, yang warna biru ini, Start Meeting, kita memiliki batasan, yaitu kita tidak bisa mengatur deskripsi dan judul dari meeting kita apabila kita mulai meeting dari tombol biru ini. Jadi ini cara yang pertama untuk memulai Google Meet. Cara yang kedua adalah kita menjadwalkannya melalui Google Calendar. Coba kita mulai yang cara yang pertama saja dulu ya. Kita klik ke tombol biru ini. Oh, tadi lupa saya sampaikan bahwa untuk memulai Google Meet kita harus login ke akun Gmail kita. Seperti itu. Jadi harapannya buat Bapak atau Ibu yang ingin menggunakan Google Meet mempunyai akun Gmail ya. Jadi tadi saya klik tombol yang warna biru itu, kemudian Google mengarahkan saya untuk login ke akun Gmail saya. Nah, sekarang saya akan coba login ke akun Gmail saya yang satunya, karena yang satunya saya pakai untuk meeting ini. Oke, saya use another account. Nah, ini adalah akun saya. Baik, sekarang setelah saya masuk ke akun Gmail saya bisa mengakses Google Meet. Oke, tadi kan kita kliknya tombol biru itu ya, Start a Meeting. Maka karena saya belum login, saya diarahkan ke halaman login. Kemudian saya login, saya masuk ke sini. Otomatis masuk ke sini. Jadi untuk memulai meeting kondisional ya. Kalau yang ini adalah memulai meeting kondisional tanpa menjadwalkannya. Kita langsung klik di sini. Saya yakin Bapak atau Ibu pasti sebagian mengerti untuk cara yang pertama ini, karena sangat mudah sekali ini.
Tinggal kita sudah masuk ke dalam ruangan online Google Meet. Namun tadi seperti yang saya bilang, kita tidak bisa mengatur judul dan deskripsi dari meeting ini, ya. Karena kita langsung masuk ke dalamnya tanpa setting judul dan deskripsi meeting. Nah, untuk yang cara pertama ini relatif mudah. Sekarang saya akan berikan cara masuk yang selanjutnya. Oke, kita keluar dulu. Kemudian kita masuk lagi, bisa melalui tombol ini juga. Kita masuk ke halaman Google Meet lagi. Oke, tampilannya akan seperti ini jika kita sudah login ke akun Gmail kita tadi ya. Ada tombol plus di sini yang membedakannya kita sudah login atau belum. Tombol plus di sini adalah digunakan untuk menjadwalkan suatu rapat di masa depan atau di hari ini pada jam yang berbeda, di masa depan istilahnya. Jadi ketika kita menekan tombol ini, ya, kita diarahkan ke Google Calendar. Google Calendar ini adalah dimiliki oleh setiap akun Google, oleh setiap email Google. Jadi masing-masing akun kita mempunyai Google Calendar ini. Kemudian di Google Calendar ini kita bisa mengatur jadwal meeting yang akan kita buat, ya, menggunakan Google Meet. Nah, tadi kita klik yang tanda plus itu menghasilkan tampilan seperti ini ya. Nah, perbedaannya cara yang pertama dengan cara yang kedua ini adalah kita dapat mengatur judul rapatnya. Nah, di sini ada kolom tambahkan judul. Misalkan ini kita akan membuat kelas online ya. Kelas matematika misalkan. Matematika. Kelas 11. Ya, kelas matematika kelas 11. Oke, saya tampilkan lagi tadi cara pembuatan meeting terjadwal atau kelas terjadwal. Jadi saya ingin membuat kelas online matematika kelas 11. Nah, di bawah judul meeting ini, Bapak Ibu bisa mengatur kapan jadwal meeting ini akan dilaksanakan. Misalkan sekarang tanggal 2 ya. Kita laksanakan tanggal 10. Ketik di sini tanggal 10. Kemudian jamnya bisa disetting dari jam berapa sampai jam berapa. Misal dari jam 1 siang sampai jam 2 siang kelas ini akan dilaksanakan. Oke. Itu cara mengatur waktu dan durasi dari kelas ini. Sekarang tombol di bawahnya ini digunakan untuk menentukan apakah kelas ini akan berulang, baik itu tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan, seperti itu. Jadi di sini ada pilihannya. Apakah ini akan berulang atau tidak, harian, mingguan pada hari Jumat, bulanan pada Jumat kedua, atau bisa juga disesuaikan di sini di setting ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur di sini hari apa, diulangi setiap hari atau bulan, minggu, tahun, seperti itu. Nah, di sini bisa tentukan setiap minggu itu berapa kali. 1 kali, di sini bisa 2 kali. Oke. Nah, kemudian bisa ditentukan dalam 1 minggu itu di hari apa saja. Karena di sini hari Jumat, di sini kita pilih Selasa, ya Selasa. Kemudian bisa kita hilangkan juga seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa juga atur kapan meeting ini berakhir. Karena tadi kita atur dia perulangan ya, setiap hari atau tiap minggu, tiap bulan, kita juga bisa atur kapan perulangan itu akan berakhir, seperti itu. Oke, sampai sini mudah, insya Allah ya. Kemudian setelah kita atur, kita bisa klik selesai di sini. Selesai. Nah, jika Bapak Ibu klik di sini, ada kotak sepanjang hari di centang, maka durasi yang sebelumnya kita setting itu tidak berlaku lagi, karena yang berlaku adalah sepanjang hari. Jadi tidak ada batasan waktu seperti itu. Jadi sepanjang hari pada tanggal itu.
Seperti itu. Bisa kita centang lagi kembali ke durasi sebelumnya. Oke, kemudian kita lihat di bawah ini ada kotak biru bertuliskan bergabung dengan Google Meeting. Nah, di samping kanannya ada tombol salin link rapat. Jika Bapak Ibu klik di link salin link rapat ini, ya, salin link rapat ini, itu otomatis akan mengcopy informasi tentang meeting ini. Nah, bagaimana cara menampilkan informasinya? Bisa Bapak, tadi kan di sini di copy, kemudian berarti selanjutnya Bapak atau Ibu bisa mempastenya. Paste atau di paste ya. Oke. Di paste, misalkan saya paste ke sini ya, di Excel bisa saya paste. Oke, berarti udah saya paste link Google Meeting yang tadi saya buat. Nah, ini linknya. Seperti itu. Mudah sekali ya. Jadi ini gunanya untuk mengcopy linknya. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu bisa menambahkan lokasinya. Jadi nanti di sini keterangan lokasi meeting online ini dilaksanakan di mana. Misalkan Yogyakarta. Seperti itu. Nah, langsung otomatis keluar di sini pilihan di daerah Yogyakarta. Secara umum. Oke. Kemudian, nah di bagian bawah keterangan tempat, di sini ada istilahnya notifikasi atau pemberitahuan sebelum meeting ini dimulai. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat meeting ini hari ini, kemudian pelaksanaannya tanggal 10. Nah, notifikasi ini gunanya memberikan pemberitahuan di email Bapak atau Ibu bahwa pada tanggal itu, di waktu itu akan dilaksanakan meeting. Notifikasinya ini bisa diatur 30 menit sebelum atau bisa juga diatur 20 menit sebelum atau 15 menit sebelum, seperti itu. Nah, di sini bisa diatur juga menit, jam, hari, atau minggu. Jadi bisa 1 hari sebelum, seminggu sebelum, bisa seperti itu. Jadi ini gunanya memberitahu kita bahwa nanti akan ada meeting yang akan kita laksanakan. Oke. Nah, sampai kita ke bagian deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi kelas ini, nanti misal deskripsi tentang kelas online ini atau meeting online ini. Misalkan deskripsinya matematika kelas 11. Nah, kemudian di bawahnya materinya nanti kita akan belajar apa saja. Misalkan logaritma, terus fungsi kuadrat, dan lain-lain. Jadi bisa diatur sebagaimana pastinya ya deskripsi dari meeting ini. Oke. Maka selanjutnya kita akan menuju ke bagian sebelah kanan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh pointer saya. Di sini ada tulisan tamu. Gunanya adalah kita mendaftarkan email calon peserta di kelas online kita nantinya. Nah, atau calon peserta yang akan hadir. Jadi ketika Bapak Ibu telah mendaftarkan email calon peserta di sini, maka peserta tersebut nanti ketika mereka join ke dalam meeting ini tidak perlu meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam ruangan online tersebut. Karena biasanya kalau tidak terdaftar, dia harus minta izin dulu ke host namanya ya, yang si pembuat meeting itu. Atau dalam hal ini saya misalkan membuat meeting ini, nanti peserta itu tidak terdaftar, terus dia ingin join, maka peserta itu nanti akan minta izin dulu di saya saat meeting berlangsung, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur kewenangan terhadap calon peserta meeting tersebut. Nah, kewenangan di sini ada 3 yang bisa kita atur. Ketika kita mencentang, misalkan mengubah acara, berarti kita memberikan kewenangan kepada peserta yang tadi kita daftarkan emailnya itu untuk merubah acara ini.
mulai dari tanggalnya, durasinya, judul maupun deskripsinya, itu nanti mereka bisa rubah. Nah, kalau kita nggak centang, berarti kita nggak kasih mereka izin untuk merubah meeting ini. Kemudian di bawahnya mengundang orang lain, kita kasih kewenangan peserta untuk mengundang orang lain. Kemudian di bawahnya adalah kewenangan untuk peserta melihat daftar tamu. Seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat daftar tamunya. Oke, misalkan di sini saya tambah. Oh ya, saya belum jelaskan cara menambah daftar email. Di sini bisa dilakukan satu persatu seperti ini. Misalkan saya taruh email saya yang lainnya di sini, ke dalam sini. Nah, kemudian setelah saya ketik, saya klik enter. Nah, maka muncul email saya di daftar peserta ini. Ya. Kemudian saya masukkan lagi peserta yang lainnya. gncu.edu.tw. Kemudian saya enter lagi, ya muncul lagi sebagai daftar peserta. Tapi kalau kita masukkan satu persatu, itu akan membutuhkan waktu lama ya Bapak Ibu, karena nanti peserta kelas kita akan banyak. Misalkan kelas kita itu berisi 40 siswa di kelas kita. Nah, pasti capek kita mendaftarkan satu persatu siswa tersebut ke dalam meeting yang kita edit ini. Nah, makanya di cara yang kedua, Bapak atau Ibu bisa melakukannya dengan cara mengcopy dari Excel. Ya, ini adalah contoh daftar email yang ada di Excel. Di mana emailnya di sini ada 5 email yang akan saya daftarkan ke meeting yang saya buat. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik, ditahan, kemudian digeser ke bawah atau di blok ya. Kemudian klik kanan, terus klik copy. Nah, ini di copy. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan ke sini dengan cara mengklik kanan di sini. Kemudian Bapak Ibu klik paste atau paste ya. Maka kita klik, kemudian kita enter. Nah, emailnya langsung muncul semuanya ya. Tidak perlu satu-satu jadinya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu sebelumnya harus punya daftar email ini di dalam data email lah istilahnya ya, di dalam Excel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan satu persatu ke dalam daftar tamu ini. Ya, seperti itu. Jika semuanya sudah diatur, mulai dari durasi, judul, deskripsi, notifikasi, dan lain-lain, dan juga tamu, beserta izin tamu, maka Bapak Ibu bisa menekan tombol simpan di sini. Tekan tombol simpan. Nah, di sini ada pertanyaan setelah kita menekan tombol simpan itu. Pertanyaannya adalah, apakah email undangan ini atau rapat ini akan diberitahukan juga ke tamu yang telah kita daftarkan emailnya tadi. Nah, jadi pemberitahuan ini ingin mengirim email undangan ke tamu yang menggunakan Google Calendar saja tapi ya. Nah, Google Calendar ini cuma ada di akun Google saja. Jadi nanti notifikasi ini otomatis akan terkirim ke yang akun Google atau Gmail di Google Calendar-nya. Oke, kemudian kita klik kirim. Ya, sekarang setelah kita klik kirim, kita diarahkan ke Google Calendar ya. Kita diarahkan ke Google Calendar. Kemudian kita tadi kan meetingnya atau kelasnya itu tanggal 10 ya, kita settingnya. Kita lihat di tanggal 10. Di tanggal 8 kan nggak ada, tanggal 9 nggak ada. Kita lihat di tanggal 10, oh ternyata ada meeting jam 1 PM sampai 2 PM. Nah, ini adalah kelas matematika kelas 11 di tanggal ini dan jam ini. Oke, itu tandanya meeting itu telah dibuat di tanggal itu. Seperti itu. Nah, selain itu,
selain Bapak Ibu yang bisa melihat meeting ini, peserta yang tadi Bapak Ibu daftarkan juga dapat melihat meeting ini di Google Kalendernya masing-masing. Coba saya cek di email saya yang lain ya. Nah, kita lihat di sini ada di kotak masuk atau inbox undangan yang tadi saya buat. Ya, kita buka emailnya. Ini berarti undangannya telah masuk. Kemudian kita bisa lihat keterangan undangannya tanggal berapa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi tampilan undangan yang telah kita buat tadi seperti ini di email daftar peserta, di email peserta yang kita undang. Jadi nanti peserta yang telah diundang bisa klik dia kehadirannya yes, no, or maybe. Dia bisa hadir, tidak, atau mungkin. Jadi kasih keterangan di sini, nanti si pembuat undangan akan tahu bahwa peserta ini bisa hadir seperti itu. Oke, itu cara untuk membuat email dan mengirimkan undangan ke calon peserta. Nah, sekarang saya kembali ke email saya sebagai pembuat meetingnya ya, sebagai pembuat meetingnya. Saya masuk jadi sebagai pembuat meeting, Bapak atau Ibu bisa mengedit ya, mengedit baik itu judul, deskripsi maupun tanggal maupun durasi dari meeting yang belum terlaksana. Jadi tinggal klik saja di Google Kalendernya ini. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian klik yang pensil ini, edit acara. Nah, setelah diedit maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa mengeditnya, misalkan ganti ini jadi dari kelas matematika ke kelas biologi, bisa seperti itu. Kemudian tanggalnya juga bisa diubah dari tanggal 10 ke tanggal 11 misalkan. Ini misalkan metamorfosis ya, metamorfosis. Oke. Maka setelah itu Bapak Ibu bisa simpan. Nah, kemudian ada pilihan acara ini atau acara berikutnya yang tadi kita bikin. Karena kita mengedit acara ini, berarti Bapak dan Ibu pilih acara ini. Kalau Bapak dan Ibu pilih yang di bawahnya, berarti nanti acara ini tetap, tapi nanti ada acara ini akan terbuat, tapi acara yang sebelumnya tidak terhapus, seperti itu. Jadi karena kita posisinya sedang mengedit, bukan sedang membuat baru, seperti itu, maka kita pilih acara ini. Oke. Ingin mengirim email yang diperbarui ke tamu. Nah, di sini ada pilihan kita kirim lagi perubahan yang telah kita buat ke peserta yang telah kita daftarkan. Kita kirim. Oke, kita lihat di tanggal 10 nggak ada udah. Kita lihat di tanggal 11 sekarang ada ya. Jadi telah berpindah ke tanggal 11 seperti itu. Nah, sekarang tamu juga akan ini bukan email tamu. Nanti tamu akan bisa melihat perubahan itu. Jadi tampilannya sama seperti yang tadi di awal. Oke, seperti itu kira-kira untuk membuat meeting yang terjadwal di Google Meet. Bagaimana cara mengakses Google Meet melalui handphone? Ya. Bagaimana cara mengakses Google Meet melalui handphone? Sangat mudah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu buka handphone Bapak Ibu, bisa lihat di layar ya, layar handphone saya ini. Ya. Jadi ini adalah layar handphone saya. Jadi tadi cara mengaksesnya sangat mudah, tinggal klik icon Google Meet. Kalau belum ada, tinggal diinstal di Play Store maupun di App Store masing-masing HP Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan karena waktu kita ini sangat singkat, saya akan langsung masuk menjelaskan setiap fitur yang ada di dalam ruang Google Meeting. Nah, ketika kita mengakses tadi Google Meeting, akan tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa setting sebelum masuk. Jadi Bapak dan Ibu sebelum masuk bisa persiapan dulu, mau ngaca-ngaca dulu seperti ini. Atau bisa mematikan kameranya sebelum bergabung. Ya.
bisa mematikan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Sekarang kita masuk ke dalam ruang meeting. Nah, oke, akan muncul notifikasi seperti berikut. Untuk yang meetingnya kondisional atau tidak terjadwal, akan muncul notifikasi berikut. Oke, kita berada di dalam tampilan Google Meeting ya. Baik, di dalam tampilan ini karena fitur-fitur yang ditawarkan untuk akun yang gratis ya, free ya, maka tampilan fiturnya pasti terbatas seperti itu. Ada fitur yang tidak diberikan oleh Google. Nah, saya akan jelaskan fitur-fitur yang akan diberikan untuk yang akun gratisan saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat, bentar saya besarkan dulu layarnya. Nah, masing-masing tombolnya sudah terlihat. Di pojok kanan bawah ini berisi detail atau keterangan rapat yang berisi nanti judul, deskripsi, dan ada tombol untuk bisa menyalin info akses dari meeting ini. Jadi nanti misalkan nih meetingnya sedang berlangsung, Bapak dan Ibu bisa menginfokan rekan-rekan yang belum bergabung dengan cara mengcopy di tombol ini, kemudian di paste atau di paste ke misal di chat WA, chat WhatsApp. Jadi kita sampai yang di tombol di pojok kanan bawah. Sekarang di sini ada 3 tombol, fungsinya masing-masing berbeda. Yang paling kiri ini adalah untuk mematikan dan menyalakan mikrofon, ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu misalkan dalam suatu meeting ini ingin berbicara, Bapak atau Ibu bisa menyalakan mikrofon ini. Nah, kalau dinyalakan dia tampilannya putih. Kalau dimatikan dia tampilannya merah. Nah, seperti itu. Sekarang sama juga untuk yang video atau kamera di device atau alat Bapak atau Ibu bisa dinyalakan dan juga dimatikan. Nah, di sini saya menyalakan webcam atau kameranya, dia akan tampilannya putih tombolnya. Saya matikan, tampilannya akan merah. Nah, tombol yang di tengah-tengah ini untuk keluar dari meeting ya. Untuk keluar atau leave meeting. Kemudian kita beralih ke tombol yang di pojok kanan atas. Nah, di sini ada 2 tombol dasar, yaitu yang pertama tombol untuk melihat daftar peserta dan tombol untuk melihat percakapan tertulis dari peserta ya atau chat. Nah, di sini ketika Bapak dan Ibu memilih tombol yang sebelah kiri di daftar peserta, maka nanti muncul daftar peserta di sini. Kemudian tadi yang saya jelaskan di sini Bapak atau Ibu jika sebagai host dari meeting ini, Bapak atau Ibu bisa menambahkan daftar email di sini yang bisa masuk ke dalam meeting ini. Misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan, bisa diketik emailnya di kolom ini, kemudian klik enter, maka nanti yang akan bergabung tidak perlu meminta izin di host seperti itu. Jadi langsung masuk. Oke, untuk cara penulisan pesan tertulis seperti yang saya tunjukkan di layar ini, kita sampai ke tombol chat. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak atau Ibu bisa menuliskan pesan tertulis di bagian chat ini. Menuliskan misalkan tes. Kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkannya dengan menekan tombol yang di sebelah kanannya yang berbentuk segitiga ini. Oke, maka muncul chat Bapak Ibu di sini yang akan terbaca oleh semua peserta yang ada di ruangan Google Meeting ini. Nah, jadi itu gunanya tombol 2 di pojok kanan atas ini, 2 tombol ini. Sekarang kita lihat di tombol yang paling bawah di bagian kanan. Ada titik 3 di sini. Jika Bapak Ibu klik di sini, ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Google. Yang pertama itu Bapak atau Ibu bisa merubah tata letak tampilan profil dari peserta yang ada di Google Meeting ini. Jadi karena di sini pesertanya cuma saya saja, ketika saya klik ini, nah
Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Beberapa opsi, Bapak Ibu bisa klik. Oke, Bapak Ibu bisa pilih yang mana saja yang tampilannya nanti. Oke. Nah, tombol yang di sebelahnya bisa digunakan untuk presentasi. Nah, ketika Bapak Ibu klik di sini, yang paling atas ini adalah untuk menampilkan seluruh layar di laptop Bapak Ibu. Kemudian yang bawahnya yaitu jendela untuk menampilkan salah satu jendela saja atau salah satu aplikasi saja yang sedang aktif di laptop atau komputer Bapak Ibu. Kemudian yang paling bawah satu tab Chrome adalah untuk menampilkan sebuah tab saja ya, sebuah halaman page di browser Google Chrome Bapak Ibu, satu tab saja. Nah, karena saat ini saya sedang presentasi, semua layar saya terlihat oleh Bapak atau Ibu, berarti tadi saya menekan yang paling atas seluruh layar saya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke materi tentang perizinan, terkait perizinan peserta yang belum terdaftar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kita mendaftarkan peserta sebelumnya di Google Calendar kita, dia akan bisa langsung join ke dalam meeting kita. Namun jika belum terdaftar, sebagai host, siapapun hostnya, saya misalkan dalam hal ini harus mengadmit atau mensetujui peserta yang akan masuk tersebut. Nah, misalkan ini ada peserta misalkan ya yang akan masuk, saya minta tolong mungkin Bapak Tantarawan bisa coba masuk ke dalam meeting ini. Saya akan kirimkan linknya ya. Baik Pak Ivan. Di menu chat. Silakan Bapak Tantarawan coba masuk ke link yang saya ketik di chat itu. Kemudian saya tunggu apakah nanti Bapak Tandrawan ketika masuk harus minta izin saya atau enggak. Seharusnya sih minta izin dulu. Ya, sekarang sudah masuk Pak Anang Mustafa ya. Oke. Jadi Pak Anang Mustafa karena belum terdaftar, maka saya harus mengizinkan terlebih dahulu untuk join ke meeting ini. Saya terima. Sekarang Pak Madi Tandrawan masuk, saya terima. Oke, jadi sekarang sudah ada 4 peserta di ruang Google Meeting saya nih. Jadi tadi karena ada yang masuk, saya langsung admit, maka masuk sebagai peserta. Nah, kemudian sebagai host, saya di sini mempunyai kewenangan untuk peserta yang ada di dalam meeting ini. Oke, jadi sekarang saya mempunyai kewenangan sebagai host untuk mematikan mikrofon Pak Anang Mustafa. Saya matikan. Kemudian saya klik matikan. Nah, sekarang Pak Mustafa mikrofonnya sudah mati. Kalau dari pengalaman saya Pak Ivan, jadi saya pribadi sudah sering menggunakan Webex, terus sudah sering menggunakan Google Room, beberapa kali menggunakan Zoom. Kalau dari segi stabilitas internetnya, ya itu adalah yang paling stabil di pengalaman saya itu adalah Google Meet. Nah, dan datanya cukup ringan juga dari segi kuota. Jadi sebagai alternatif bisa pakai Google Meet. Dan yang paling bagus, paling signifikan keunggulan Google Meet dibandingkan dengan Zoom adalah saat ini sampai akhir September nanti Google Meet itu tidak diberi batasan waktu. Jadi saya sempat dengar dari Pak Iwan beberapa yang menggunakan Zoom itu 40 menit berhenti terus lanjut lagi ya. Jadi rapatnya dilanjutkan lagi 40 menit mati lanjut lagi kan. Untuk beberapa rapat itu kurang baik ya. Mungkin kan lagi rame-ramenya, lagi ada yang menyatakan pendapat malah stop. Jadi Google Meet ini untungnya itu adalah tidak ada batasan waktu, terus pesertanya 100. Hanya saja memang seperti yang Bapak Ibu lihat, ya kami mohon maaf juga karena itu di luar kendali kami. Kadang-kadang kalau kita sedang presentasi seperti ini ada peserta yang tidak paham, terus memencet tombol presentasi.
Jadi memencet tombol presentasi, setelah itu presentasi kita di take over nih. Misalkan Bapak Ibu sedang ngajar menggunakan PowerPoint, terus tiba-tiba ada mahasiswa yang mengklik present now. Jadi dia present, saat present di take over. Nah, saat si pen-take over tadi, jadi siswa yang men-take over tadi berhenti, itu layar tidak otomatis kembali ke presentasi Bapak Ibu. Itu tadi kenapa beberapa kali saya minta ke Pak Ivan tolong di-resume. Pak Ivan tolong di-resume. Jadi kalau masih ingat yang minggu lalu, waktu Pak Widodo presentasi, ada, saya lupa ibu siapa waktu itu yang cover, setelah itu beberapa saya minta untuk. Jadi memang sebetulnya untuk Google Meet sendiri, kemarin kami diskusi, jadi jujur untuk presentasi hari ini, kami juga sudah meminta Pak Ivan untuk melakukan simulasi kemarin. Memang sangat banyak yang perlu disampaikan, hanya saja kita memotong-motong. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjut, saya sudah cek juga dari slide yang dibuat oleh Pak Ivan, itu sudah cukup baik, sangat cukup untuk belajar bagaimana menggunakan Google Meeting. Jadi bagaimana menggunakan Google Meet itu sudah ada. Jadi kalau yang dibuatkan oleh Pak Ivan ingin dipresentasikan, saya sangat yakin 1 jam atau 1,5 jam pun tidak cukup. Jadi, kelebihannya adalah satu, lebih stabil. Yang kedua, saya tadi sudah jawab di grup chat ya, saya pernah melihat di berita ada penelitian dilakukan oleh salah satu provider membandingkan kuota yang dipakai oleh banyak fasilitas telekonferensi, contohnya Webex, Zoom, Google Meet, setelah itu ada Microsoft Teams, yang paling ringan menurut provider itu gitu kan, itu adalah Google Meet. Dan dari pengalaman saya memang paling stabil.